Ini berjalan terus ya, jadi sampai 2019 agensi gue tuh masih jalan. Gue udah jadi marketing eksekutif di salah satu startup. Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu Lu capek ya kerja gitu. ya hidup gua bos GTA 6. Gue gak usah main GTA 6. Halo bro, balik lagi bersama channel kesayangan kita. Hari ini gue pengen ngebahas satu nama yang pasti udah sering lu denger, apalagi kalau nyemplung di dunia investasi atau kripto. Yaps, siapa lagi kalau bukan Timothy Ronald. Gue sering dapat pertanyaan, Timothy itu dulunya gimana sih bro? Kok bisa tiba-tiba jadi raja kripto? Nah, pada video kali ini kita bakal bedah habis kisah perjalanan gokil seorang Timothy Ronald dari nol sampai sekarang. Anggap aja kita ngobrol santai sambil nyari pelajaran biar kita juga bisa upgrade level sama-sama. Oke, kita mulai dari chapter awal nih bro. Timothy ini lahir tahun 2000-an. Itu termasuk generasi Gen Z lah ya. Masih bocah banget kan, tapi dari SMP ini anak udah punya mindset beda. Dia nggak cuma mikirin PR, tapi juga gimana caranya dapat duit sendiri. Dengar-dengar dia sempat jualan pomade impor, sedotan, bahkan jadi agent properti di usia belasan. Gokil nggak tuh? Nah, titik baliknya nih bro, sekitar tahun 2015-an dia mulai kenalan sama dunia investasi. Awalnya nyoba saham, terus kena racun kripto. Tapi jangan salah, dia juga pernah nyungsep di kripto umur 16-an. Aku kayaknya bukan trader gitu loh. Jadi susah juga karena kan ada fee-nya juga kan. Sebenarnya kalau kalian hitung-hitung tuh walaupun kalian kira untung nih, tapi nggak untung. Dulu kan aku belum terlalu ngerti. Jadi ya aku rugi di kripto dan di forex. Tapi justru dari kegagalan itu dia malah makin penasaran. Ini nih yang penting bro, jatuh bangkit lagi terus belajar dari kesalahan. Sempat kuliah di BINUS jurusan IT kalau nggak salah. Tapi you know lah, anak ini kayaknya udah punya passion yang kuat banget di dunia investasi dan bisnis. Akhirnya dia milih buat drop out di semester awal. Banyak yang bilang gila, nggak sayang kuliah apa, udah bayar mahal-mahal gitu. Tapi buat Timothy kayaknya waktu itu dia ngerasa ilmu di luar kampus itu lebih relevan sama apa yang dia pengen kejar. Di usia 19 tahun bro, dia bareng teman-temannya mendirikan Ternak Uang. Ini bukan cuma sekedar platform edukasi finansial biasa. Mereka punya visi yang kuat buat ningkatin literasi keuangan anak muda Indonesia. Bayangin aja, di umur segitu dia udah mikirin dampak positif buat banyak orang. Ternak Uang ini cepet banget booming bro. Banyak anak muda yang ngerasa relate sama cara penyampaian mereka yang asik dan gak kaku gitu. Dari situ si Timothy mulai dikenal sebagai salah satu influencer di dunia finansial. Gak berhenti di situ bro. Melihat perkembangan kripto yang makin gila, dia bikin lagi akademi kripto. Nah dari sini nih julukan Raja Kripto Indonesia kayaknya mulai melekat. Dia nggak cuma ngasih signal atau pum koin micin, tapi bener-bener ngajarin fundamental, resiko dan cara riset yang benar. Ini penting banget bro. Jangan cuma ikut-ikutan hyper aja, jangan ikut-ikutan FOMO untuk masalah kripto. Gokilnya lagi di usia 20 tahun dia udah berhasil dapetin miliaran rupiah pertamanya dari investasi. Ya untuk gue sendiri, uang gue sendiri. Di situ gue grow, gue ketemu stylenya gitu. Jadi dia bisa bantuin gue cari naratifnya. Gue ketemuin style gue sendiri. Dengan value investing digabungin kripto punya on-chain analysis. Itu porto gue meledak. Porto gue meledak di luar dari event bayangan gue. Ya, hampir ratusan miliar. Ini bukan soal keberuntungan, tapi hasil dari riset yang mendalam, keberanian ngambil resiko yang terukur, dan tentunya jam terbang yang udah dia kumpulin dari remaja. Timothy ini makin dikenal publik, konten-konten dia di YouTube dan sosmed sering banget viral. Dia nggak takut buat ngasih opini yang jujur, bahkan kadang pedes. Ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Soal dunia investasi dan bisnis, ini yang bikin dia beda bro. Nggak jaim, tapi apa adanya gitu. Tapi ya namanya juga public figure ya, pasti ada kontroversinya juga. Lu pasti ingat kan beberapa statement dia yang sempat ramai dibahas. Nah dari situ kita juga bisa belajar bro. Setiap orang yang punya perspektif yang berbeda, dan nggak semua yang kita omongin bakal diterima semua orang. Penting buat kita tetap buat belajar dari setiap kejadian. Sisi kerennya lagi bro, Timothy ini nggak cuma mikirin cuan doang. Dia juga punya jiwa sosial yang tinggi. Dia mendirikan Ronald Foundation. Ini ngebuktiin kalau kesuksesan itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita berdampak positif bagi buat orang lain gitu. Sampai sekarang Timothy Ronald masih terus aktif di dunia investasi dan bisnis. Dia punya pandangan yang cukup bullish soal masa depan aset digital. Bahkan dia pernah prediksi bahwa harga Bitcoin bisa nyampe angka yang fantastis di tahun 2030-an. Ya kita lihat aja nanti ya bro. Nah dari semua perjalanan Timothy Ronald ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil bro? Yang pertama, jangan takut buat beda jalur. Kalau sistem pendidikan formal nggak sesuai sama passion lo, cari jalan lain. Yang kedua, belajar itu nggak ada batasnya. Ilmu bisa lo dapetin dari mana aja, buku, internet, pengalaman langsung. Yang ketiga, berani ambil risiko yang terukur. Nggak ada kesuksesan tanpa keberanian. Dan yang terakhir, jangan cuma mikirin diri sendiri. Berbagi itu bikin hidup lebih bermakna. Semoga video ini bisa ngasih lo inspirasi dan pelajaran berharga. Sukses itu nggak instan, butuh proses, kegagalan, dan kemauan buat terus belajar dan berkembang.